Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia pada saat ini, tentang perinciannya kesunahan-kesunahan di dalam sholat. Pada pertemuan kemarin, sunnah-sunnah di dalam sholat itu dibagi tiga. Satu, sunnah sebelum sholat, sunnah ketika mengerjakan sholat. Yang ketiga, sunnah setelah mengerjakan sholat. Kalau semuanya itu dijumlah, bisa mencapai 500, 800, bahkan bisa 1000 kesunahan. Jadi satu sholatan seperti itu. Sedangkan sunnah sebelum melakukan sholat, yang pertama yaitu azan. Azan. Secara syara, azan itu adalah zikir tertentu yang diperintah untuk sholat maktubah, sholat fardu ain secara asli. Itu namanya azan. Yang kedua, yaitu iqomah. Apa iqomah itu? Zikir tertentu yang diminta untuk membangunkan hadirin untuk melakukan sholat maktubah. Itu namanya iqomah. Hikmahnya adzan ada 4. 1, memberitahu akan masuknya waktu. 2, mengajak jamaah untuk berjamaah. 3, memberitahu tempat diselenggarakannya berjamaah. Yang nomor 4, yaitu menampakkan syiarul Islam. Itu hikmah dilaksanakannya azan. Masalahnya, mana yang lebih afdol antara azan atau menjadi imam? Kadang orang kalau sudah azan tidak mau menjadi imam. Kalau ngimami tidak mau azan. Mana yang afdol? Padahal itu tidak ada yang dipertentangkan. Yang lebih afdol mana, azan atau menjadi imam? Kalau azan hanya azan saja dibanding dengan menjadi imam, menurut Imam Romli itu lebih afdol azan. Azan saja tidak iqomah dibanding menjadi imam, lebih afdol azan menurut Imam Romli. Kalau azan beserta menjadi imam, itu lebih afdol daripada kalau azan beserta iqomah, itu lebih afdol daripada menjadi imam menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi ada menurutnya ini. Ada di azan dan iqomah dengan menjadi imam. Lebih afdolan azan dan iqomahnya sekali. Menurut Imam Rafi'i, mutlak menjadi imam itu lebih afdol dibanding dengan azan dan iqomah. Artinya apa? Ketiga-tiganya azan, iqomah, dan menjadi imam tidak ada yang dipertentangkan. Itu hikmah daripada adzan sekaligus masalah mana yang lebih afdol antara adzan dan menjadi imam. Terus hubungannya dengan sholat, kalau dilihat dari segi adzan dan iqomahnya ada 4. Yang pertama, ada sholat itu disunatkan adzan dan qomat.
Apa itu sholat maktubah yang 5 waktu, sholat Jumat? Itu sholat yang disunatkan adzan dan iqomah. 2, sholat hanya disunahkan iqomah saja, tidak adzan. Hanya sunat iqomah saja, tidak disunatkan adzan. Apa itu? Yaitu ketika jamak kedua sholat. Ketika jamak antara kedua sholat. Maka untuk yang pertama itu adzan, untuk yang kedua terusnya itu hanya qomat saja. Begitu juga mengkodok sholat fardu yang berkali-kali berurut. Mengkodok sholat fardu yang banyak. Hanya yang pertama yang sunat adzan, untuk selanjutnya hanya qomat, dan qomat. Yang ketiga, tidak disunatkan adzan dan iqomah, disunatkan an-nida, as-sholatu jami'ah, rahimakumullah, yaitu sholat sunat yang disunahkan berjamaah, seperti sholat hari raya, sholat gerhana matahari rembulan, sholat Idul Fitri, Idul Adha. Itu tidak disunahkan adzan, tidak disunahkan iqomah. Terus yang nomor 4, ada sholat itu tidak disunatkan adzan, tidak disunatkan iqomah, juga tidak disunatkan as-sholatu jami'ah. Apa itu? Sholat sunat yang tidak disunatkan berjamaah, seperti sholat duha, sholat rawatib, dan lain sebagainya. Demikian kiranya masalah hubungannya dengan kesunahan sebelum melakukan sholat. Contohnya seperti adzan dan iqomah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.